Aku bunuh anakku terus aku gantung diri dan akhirnya rumah itu berhantu. Assalamualaikum, kakek, nenek, kakak, abang, siapapun yang jaga di rumah ini. Saya di sini cuma cari duit. Wait a minute, sebelum kita masuk ke video berikut ini, jangan lupa ya untuk kalian mencet tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Enjoy the video! Hello guys, welcome back to Aditya Project. Kali ini gue lagi bersama artis horor yang punya cerita serem banyak. Mungkin bisa perkenalkan Mbak, nama Mbak. Halo, saya Anof Zulfania. Mbak Anof ya. Mbak Anof ini salah satu pemain peran di film Nina Bobo ya Mbak? Iya, Nina Bobo. Itu jadi setannya Mbak? Aku jadi, ya ceritanya gini. Jadi aku itu seorang istri dokter. Cuman aku gila. Jadi aku harus minum obat terus gitu. Karena di situ suamiku main perempuan. Jadi di situ ceritanya aku bunuh anakku terus aku gantung diri dan akhirnya rumah itu berhantu. Mbak, saya mau nanya nih Mbak, kan kalau proses main film horor itu pasti ada hal-hal mistis yang ditemuin. Oh iya, selalu Mbak? dong, selalu. Pasti temu ya Mbak? Iya, pasti. Punya pengalaman tersendiri nggak dalam? Banyak kalau ya? aku main, kalau syuting horor ya, itu ceritanya gini. Kalau ceritanya ini si A, di rumah si A. Jadi yang penunggunya di si A itu biasanya yang masuk ke diri aku. Jadi bukan aku yang syuting gitu loh. Kita kan orang awam ya, masih hidup. Jadi kalau kita harus meranin seorang hantu yang nggak pakai kedip, kadang-kadang nggak nafas, itu kan susah kan. Oh iya, benar-benar. Berarti benar-benar dapat lah Mbak ya? Jadi benar-benar dapat. Makanya orang Trans TV itu selalu bilang Mbak Anof itu orang muka 1000 wajah. Kenapa muka 1000 wajah? Karena setiap syuting horor mukanya itu beda-beda. Pernah sekali aku syuting horor, di situ judulnya aku dibunuh sama suamiku, dan di situ peran aku harus nangkring di pohon yang gede. Jadi kakinya gini, terus, dan di situ muka aku itu bener-bener rata-rata, hidungnya nggak ada, mulutnya nggak ada. Itu fotonya ada. Oke, fotonya seperti ini. Gara-gara kamu coba aku hancur. Wah, serem banget Mbak itu Mbak, asli. Itu benar-benar bukan Mbak yang memeranin. Itu kalau kayak gitu datang dengan tersendiri, itu pergi dengan tersendiri atau gimana tuh Mbak? Iya, jadi kita gini. Jadi begitu kita masuk, kita assalamualaikum. Terus kita ngobrol, assalamualaikum, kakek, nenek, kakak, abang, siapapun yang jaga di rumah ini. Saya di sini cuma cari duit. Jadi kalau seandainya saya ganggu, tolong dimaafin. Kalau mau bantu silakan gitu. Oh, kayak numpang-numpang lah. Jadi kayak kasarnya ya? numpang-numpang. Tapi mereka memang biasanya memang suka masuk gitu. Oh, berarti memang masuk dengan keadaan yang tidak kita inginkan, tapi kayak masuk sendiri Iya, gitu ya Mbak? masuk sendiri gitu. Nah, Tapi kan, kita ya udah tahu gitu loh, Mbak. Kan biasanya kalau orang-orang kayak gitu Mbak, dia masuk terus kayak kesurupan gitu Mbak? Enggak. Kalau aku enggak, biasa aja gitu. Jadi ya masuk biasa aja gitu. Tapi kita pulangnya kalau udah selesai syuting nih, kita baca Al-Fatihah. Namanya siapa? Umpamanya kalau namanya Siti, kamu dulu meninggalnya kenapa? Dia selalu cerita dulu. Aku dulu meninggalnya diperkosa Belanda, dibunuh ini, bunuh ini gitu. Itu Mbak bertransaksi dengan si makhluk halus itu? Iya. Ya ngomong dari hati ke hati, heart to heart aja. Bertransaksi sama beda alam, coba kalian bayangkan kayak gimana seremnya. Terus ada juga cerita dari Mbak Anof ini, tadi yang gue dengar sedikit ceritanya itu Mbak Anof tuh pernah berinteraksi seperti kayak WhatsAppan. Itu bisa ceritain nggak Mbak ceritanya Mbak? Nah itu gini ceritanya. Waktu itu aku baru pulang syuting dari Manado.
harus ke lokasi syuting judul yang untuk Genflix. Jadi di situ aku pulang sampai di lokasi aku tidur karena capek kan. Terus jam itu kejadiannya jam 10 dan handphone aku itu kan di password. Jadi aku taruh di ruangan kostum itu. Memang rumahnya sih memang serem ya. Memang biasanya untuk dipakai untuk syuting horor. Jadi di situ si nenek itu WA kayak typing gitu. Aku kebangun dong. Aku baca, aku nenek penunggu rumah ini. Cucu aku ada 2. Ibunya yang itu tuh maksudnya ibunya itu meninggal di situ di jantung gitu. Dia kayak ngasih arahan gitu. Kayak ngasih arahan. Pas aku take, pas udah aku mulai syuting ternyata peran aku persis sekali kayak nenek itu, persis gak ada bedanya. Cuma nenek itu rada bungkuk, udah tua kan, kecil gitu. Kalau aku kan rada tinggian gitu kan, aku kan mudaan gitu. Jadi nenek itu kayak umurnya itu 90-an deh. Tapi bajunya sama, rambutnya sama, panjang, putih gitu. Pokoknya persis deh, nanti ada fotonya ada ya kayak seperti itu neneknya. Tapi itu aku nggak tahu loh peran aku tadinya itu siapa, ternyata aku jadi kayak nenek itu. Judulnya di situ aku jadi nenek gayung. Ternyata nenek itu yang masuk. Oke. Cukup seram dan tegang, bulu gue merinding nih. Aduh, Mbak, itu memerankan film horor itu berapa banyak yang udah Mbak lakuin, yang udah Mbak jalanin kayak berapa ya? sinetron gitu yang mungkin atau berapa judul maksudnya? Judul gitu. Aduh udah banyak lah. Dari ya? tahun berapa itu ya zaman di Trans BI Bioskop Indonesia itu? Udah 7 tahun yang lalu deh. Mbak sendiri terjun ke dunia entertain ini udah berapa lama Mbak? Aku dari tahun 97. Wow, cukup lama. Masih anak-anak lah, masih waktu itu masih baru-baru lulus SMA, masih ABG lah ya. ABG, ya. Mbak, aku mau nanya nih, itu kan kayak Mbak memerankan film horor gitu. Terus Mbak kan pasti namanya syuting ya kan, namanya jadi public figure, pasti kan ada kayak suka dukanya yang Mbak lakuin. Terus saat Mbak mungkin terkenal lah ya, bisa dikatakan lah ya. Terus itu kan pasti banyak yang minta foto. Apa sih Mbak, ada nggak sih di kita yang ceritain yang kayak suka duka Mbak dalam menjalankan karir Mbak sebagai public figure kasarnya? Ya suka dukanya kadang-kadang gini ya, kan nggak semua artis itu dianggap, kan tahu sendiri lah ya, oh ini artis ini bisa gini, artis bisa gini. Kadang-kadang ada juga sih yang nge-DM gitu ya, yang kurang ajar kayak gitu, nge-DM, halo tante, halo mam gitu, kenalan dong gitu. Bisa ini enggak, minta nomor handphone enggak, apa untuk WA kayak apa segala macam yang goda-godain gitu, ada banyak gitu. Tapi ya udahlah gitu kita ya. Bagaimana kita menanggapinya lah ya, intinya nggak terpancing dengan hal tersebut ya Mbak. Benar-benar. Terus hal sedih mungkin pernah di jalan nggak sih Mbak, kayak waktu syuting terus capek terus harus syuting lagi yang membuat Mbak, sedih iya, ada. sedihnya kayak sedihnya ada gini, umpamanya hari ini aku syuting itu cuman 1 scene. Jadi aku callingan pagi jam 9 kan, jam 9 nanti kita take-nya jam 10. Ternyata kita take-nya bisa jam 2 pagi. Lu bayangin Gang, dari jam 9 pagi sampai jam 2 pagi berapa jam? Baru selesai itu. Ya, cuman 1 tok. Tuh, cuma 1 scene nunggunya lama. 1 scene nunggunya lama. Mau marah nggak bisa, mau kabur udah tanggung jawab kita. Kadang-kadang kita mikir kita dibayar setengahnya untuk menunggu, setengahnya untuk acting. Nah, itu dia. Jadi harus kan itu kan kayak Mbak ini kan menjalankan proses casting pastinya ya Mbak. Iya. Casting dulu dong. Dulu ya. Kalau sekarang kan banyak banget nih Mbak artis-artis baru yang viral, instan gitu. Iya. Itu Mbak tanggapannya gimana sih Mbak? Kadang-kadang susah ya kalau syuting sama mereka, dialognya di mana, terus karakternya gimana gitu, kayak gimana ya, hambar aja. TikToknya ya. Juga, dan mereka itu lebih cenderung ke kalau arahan naskahnya ngomongnya harus gini, jadi nggak bisa kita ngebawain lah ya, ngebawainnya. Jadi ya kayak orang baca pidato itu, jadi kan susah. Oh, itu kayaknya memperlambat syuting juga ya. Memperlambat syuting kita. Jadi baca kan banyak juga nih Mbak sekarang baru artis berapa kali terus terkenal. Sosokan gitu. Itu anak-anak sekarang. Oh, itu anak-anak zaman sekarang. Makanya lebih dihargain yang harusnya yang ini dong ya, kayaknya mungkin. Yang tua-tua kan. Nah, itu juga banyak banget kan kayak gitu artis-artis zaman sekarang tuh yang baru sedikit melejit namanya udah mulai sombong. Kadang-kadang kan orang
ngejalanin proses ini kan yang susah ya Mbak. Terus dari kayak nol, dari aduh, nol itu sekarang kena mah hujan, kena iya, panas, gitu. Sekarang mah dari kayak- honor sekian naik dikit sekarang mah udah tinggal langsung terkenal viral gampang ya. gampang, tapi Nah, habis itu hilang. Iya habis. hilang, nggak bertahan lama sih ya intinya. benar. Karena proses itu yang membuat kalian tetap bertahan lah ya Mbak. Bertahan, benar. Nah Mbak, aku juga mau tanya untuk terakhir kalinya nih Mbak. Pasti Mbak pernah ngerasain yang namanya casting dong. Nah, itu pernah nggak sih yang namanya casting itu ada hal-hal yang mungkin menelempang gitu atau Pernah. Waktu itu aku masih muda, belum nikah, ya masih seger-segernya ya Oke. kan, masih seger-segernya. Jadi waktu itu castingnya begitu ngelihat aku, wah ini kayaknya bisa nih dimasukkan ke karakter itu. Terus dia deketin aku, terus dia ngomong, kamu kayaknya masuk deh di karakter film ini, layar lebar ini. Nanti kamu, aku kasih nomor ini ya, kamu masuk duluan katanya. Kalau enggak tunggu orang ini pada pulang deh, nanti kamu baru casting katanya gitu. Ya kita karena masih baru-baru ya on gitu kan, aku dijagain sama pembantu kan, oke gitu kan. Pas masuk gitu kan, ternyata coba kamu buka bajunya dulu. Aku bingung. Terus dia bilang enggak. sampai disuruh buka baju? Iya, suruh buka baju. Dia bilang gini, ini perannya nanti harus pakai baju bikini katanya gitu kan. Oh, baju bikini emang perannya apa? Jadi kita di kolam renang kayak Baywatch gitu katanya. Oh, gitu. Ya jadi aku pingin lihat inilah bodimu lah. Ya kita yang on ya bukanya buka biasa aja sih pas sampai di sini. Oh iya, bisa nggak kalau yang tinggi lagi? Lama-lama aku mikir ya. Terus aku bilang, Mas, ini mau bikin BF atau bikin apa? Aku bilang gitu kan. Langsung to the point lah ya Langsung to kasarnya. the point. Enggak, soalnya ini harus ini, terus diarahin, dia megang-megang. Kita kan geli, akhirnya kita marah langsung keluar pulang. Terus nggak mau itu, hati-hati tuh kalau dapat caster yang kayak gitu. Kadang-kadang mereka Jangan sembarangan lah ya jangan sembarangan. kasarnya. Jangan mentang-mentang nanti kamu diiming-iming. Nanti kamu perannya ini loh, kamu dapat peran utama. Tapi kamu harus buka dulu baju kamu. Soalnya produser kan kepingin lihat body kamu itu gimana. Jangan bohong. Semuanya itu bohong. Yang penting sekarang itu karakter kita yang kita jual. Muka jelek nggak masalah. Kalau kita berkarakter kita dipakai terus. Cantik, ganteng, tapi kalau kita nggak berkarakter. Betul. Jadi karya kita sendiri yang bangun karir kita ya Iya, Mbak. Jadi bener. untuk kalian yang nonton video gue ini, jadi ambil hal baiknya dan Iya, buang hal buruknya. Nah mungkin cukup sekian dari gua Radit Aditya dengan Mbak. Anof Zufania. Nah oke, see you the next video. Bye bye. Dadah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, mohon bantu untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.